Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga semua dalam kondisi baik di kondisi pandemi saat ini ya. Karena untuk saat ini nikmat sehat merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita ya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa pemerintah juga sudah mulai memberlakukan PPKM darurat kembali, di mana kondisi tersebut menggambarkan bahwa kita harus lebih waspada ya atas kondisi pandemi yang semakin berbahaya atau darurat untuk diri kita ya. Jadi kita ikuti saja aturan yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, semoga dengan mengikuti aturan itu kita semua bisa terbebas segera dari pandemi sekarang. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau membacakan atau menyampaikan beberapa informasi mengenai kabar gembira, khususnya kepada rekan-rekan yang sedang mencari atau berusaha untuk mencari pekerjaan, khususnya bagi rekan-rekan yang berminat sebagai abdi negara atau aparatur sipil negara. Nah, di sini pemerintah membuka banyak peluang pada tahun ini, di mana dikabarkan bahwa ini dilansir dari CNN bahwa pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2021. Nah, di mana terdapat 570 instansi yang terdiri dari kementerian, lembaga pemerintahan kementerian dan pemerintah daerah. Nah, di sini dari 570 instansi tersebut, seperti yang disebutkan tadi bahwa 53 diantaranya yaitu kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi, serta 484 pemerintah kabupaten dan kota. Nah, kabar baiknya, sejumlah instansi tersebut bakal merekrut 689.623 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Nah, sebelum kita membacakan lebih jauh ya mengenai detail informasi tersebut, teman-teman udah tahu belum sih tentang ASN, PNS, dan P3K itu bedanya apa? Mari kita lihat pengertiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, di mana di sini disebutkan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi ASN itu ada dua. Yang pertama ada PNS dan yang kedua ada P3K. Nah, PNS itu apa? Di sini disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, jadi syarat utamanya yaitu harus warga negara Indonesia untuk menduduki sebagai PNS. Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi jelas lagi bahwa syarat untuk menjadi P3K itu pun harus sebagai warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembukaan formasi PNS di tahun 2020 ini. Nah, seperti dilansir di dalam situsnya, situs resmi dari BKN disampaikan bahwa terdapat surat edaran di mana sini saya akan coba bacakan terkait surat edaran tersebut. Bahwa Badan Kepegawaian Negara, di sini nomor suratnya 5
5587 garing B strip KS titik 04.01 garing SD garing K garing 2021 tertanggal 28 Juni 2021. Nah, perihalnya mengenai jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Sehubung dengan akan dilaksanakannya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021, sama ini kami sampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Ormas tahun 2021 dan seleksi penerimaan P3K non-guru tahun 2021, yaitu pertama, pengumuman seleksi ASN. Nah, ini hal yang penting ya. Jadi di sini pengumuman seleksinya itu dari tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Nah, setelah itu ada pendaftaran seleksi ASN. Pendaftarannya itu dari tanggal 30 Juni sampai dengan 21 Juli 2021. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dari tanggal 28 Juli sampai dengan 29 Juli 2021. Kemudian ada masa sanggah. Masa sanggahnya itu dari 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Kemudian ada jawab sanggah. Jawab sanggahnya dari tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Kemudian ada pengumuman pasca sanggah, yaitu dari pengumumannya ada 1 hari di tanggal 9 Agustus 2021. Kemudian pelaksanaan SKD atau seleksi kompetensi dasar itu dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 4 Oktober 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi P3K non-guru. Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik, jadi pelaksanaannya itu setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik. Kemudian pengumuman hasil SKD itu tanggal 17 sampai 18 Oktober 2021. Kemudian persiapan pelaksanaan SKB atau seleksi kompetensi bidang ini sesuai dengan formasi yang dilamarnya. Itu tanggal 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021. Kemudian pelaksanaan SKB-nya itu pada tanggal 8 sampai dengan 29 November 2021. Kemudian penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB serta seleksi P3K non-guru itu tanggal 15 sampai 17 Desember 2021. Kemudian pengumuman kelulusan itu tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Masa sanggah 20 sampai 22 Desember 2021. Jawab sanggah 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Pengumuman pasca sanggah 30 sampai 31 Desember 2021. Pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Kemudian usul penetapan NIP atau NI P3K. NIP di sini nomor induk pegawai negeri dan nomor induk P3K untuk P3K ya. Itu dari tanggal 19 Januari sampai dengan 18 Februari 2022. Ditandatangani oleh Kepala BKN Bapak Bima Haria Wibisana dan kami secara elektronik. Ya, itu dia surat edaran yang disampaikan oleh BKN ya. Nah, sebenarnya kalau secara singkat dari situs BKN-nya sendiri, situs sscasn.bkn.go.id, bahwa untuk tahapan atau timeline seleksinya itu ada secara singkat terdapat 6 poin penting ya untuk kita perhatikan nih. Yang pertama tadi pengumuman lowongan, yang kedua pendaftaran, yang ketiga seleksi administrasi, dan yang keempat ujian seleksi kompetensi dasar. Yang kelima ujian seleksi kompetensi bidang, dan yang keenam pengumuman kelulusan. Nah, rekan-rekan nanti coba bisa mencari pengumuman lebih detail pada website tersebut sscasn.bkn.go.id, karena di sana terdapat daftar kementerian yang mengeluarkan pengumuman mengenai penerimaan formasi CPNS 2021.
Ya nanti di video selanjutnya pun akan saya coba sampaikan dari beberapa kementerian dan pemerintah daerah yang membuka lowongan tersebut. Jadi teman-teman bisa disimak dan ditonton terus video selanjutnya. Dan yang pasti jangan lupa tetap ikuti channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain agar bisa membawa manfaat untuk semuanya. Dan ya untuk rekan-rekan yang sedang berusaha menggapai cita-citanya menjadi seorang pegawai sipil ataupun pegawai pemerintah yang kerja di instansi pemerintah, semoga bisa tetap terus semangat dan jangan mudah menyerah, karena ya semua pasti ada jalannya ketika memang Allah sudah berkehendak rekan-rekan bisa menduduki pekerjaan tersebut. Insya Allah akan dimudahkan segalanya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan di video ini. Nantikan video-video selanjutnya mengenai informasi, kemudian trik and tips, kemudian pembahasan soal-soal pada seleksi CPNS ini. Pembahasan soal prediksi ya, jadi bukan soal-soal yang memang akan keluar, tapi yang bisa dimungkinkan atau possible atau mungkin pernah keluar. Ya intinya kita banyak berlatih dulu terhadap soal-soal yang mungkin keluar atau yang memang pernah keluar itu. Ya sekian yang bisa saya sampaikan di video ini, semoga bermanfaat.